Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang istimewa ini kita akan gunakan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kebutuhan kami yang terbesar saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya boleh menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Tidak ada yang tahu masalah yang saya alami. Ayat inti Ibrani 13 ayat yang kelima, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kemunduran pikiran adalah hal yang sangat buruk. Orang-orang terlihat sama, tetapi sebenarnya tidak. Yang membuat seseorang unik adalah kepribadiannya. Dan ketika penyakit seperti Alzheimer menyerang, hal itu menghancurkan ingatan dan pikiran yang membentuk siapa Anda. Kepribadian Anda lah yang menopang hubungan. Ketika sesuatu menghancurkan kemampuan berpikir seseorang, hakikat orang tersebut ikut hancur. Orang tersebut tetap harus dirawat dengan penuh kasih, tetapi dia tidak bisa membalasnya. Itu sebabnya merawat anggota keluarga yang berpenyakit Alzheimer sangat menguras tenaga. Ketika penyakit ini berkembang, itu lebih merupakan hubungan satu arah. Para pengasuh memberi, tetapi tidak ada pengakuan atas upaya-upaya mereka. Tommy adalah orang pertama yang saya temui yang didiagnosis menderita penyakit Alzheimer. Istrinya Betty kerap bercerita tentang rasa kesepian menjadi pengasuhnya. Beberapa bulan sebelum kematian Tommy, dia menulis, "Saya merasa sangat sendirian. Tommy menuntut seluruh waktu dan kekuatan saya. Saya tidak mengeluh tentang hal itu. Saya mencintainya dan saya akan tetap bersamanya baik atau buruk keadaannya. Saya tahu dia akan melakukan hal yang sama untuk saya. Namun saya merasa tidak ada seorang pun yang memahami apa yang saya alami. Bahkan anak-anak tidak cukup berada di sini untuk melihat bagaimana itu merupakan sesuatu yang menguras dan menuntut. Lebih daripada itu, mereka tidak dapat memahami dunia terisolasi tempat di mana saya tinggal. Saya tidak pernah bisa pergi kemanapun. Hari ini, saya sangat lemah. Saya berdiri di wastafel dan air mata mengalir. Hanya kemudian saya menyadari ada radio di latar. Radio itu memainkan lagu rohani yang belum pernah saya dengar sejak saya masih di sekolah. Nobody knows the trouble I've seen. Tidak ada yang tahu masalah yang saya alami. Saya mulai ikut bernyanyi. Saat saya hanyut pada kata-kata yang sudah lama terlupakan itu, saya merasa dikuatkan dengan kesadaran bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Yesus. Setelah lagunya selesai, saya berpikir, itu benar. Tidak ada yang tahu masalah yang sedang saya alami kecuali Yesus. Saat kedamaian menyelimuti saya, terkadang saya memahami bahwa kita semua harus menanggung sebagian dari rasa sakit kita secara pribadi. Tidak ada yang benar-benar memahami apa yang dialami oleh orang lain. Tetapi kita bisa terhibur dengan kenyataan bahwa Yesus mengerti. Saat saya membaca ulang surat Betty, saya memutuskan untuk lebih pengertian kepada para pengasuh di dunia ini. Sungguh pelayanan luar biasa yang mereka berikan. Tetapi siapa yang memenuhi kebutuhan mereka? Siapa yang peduli dengan para pengasuh? Tuhan, adakah orang yang perlu saya layani hari ini? Bantu saya menjadi lebih pengertian ketika orang lain dalam kesulitan dan kesepian. Tuhan Yesus menolong kita memahami firman kebenaran ini. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh syukur karena penjagaan-Mu, perlindungan-Mu yang nyata bagi kami, sehingga saat ini kami boleh memiliki waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk kami mampu mengimplementasikan dalam kehidupan kami, dan kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kami mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup ini. Karena itu kami mencerahkan seluruh umat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam menghadapi pergumulan, jadikan mereka
anak-anak Tuhan yang menang. Berikan kekuatan iman kepada mereka, dan biarlah mereka akan selalu mengandalkan Engkau saja. Saya percaya Engkau akan berkati kami semua yang sedang mendengarkan channel ini. Berkat-berkat surgawi melimpah-limpah atas kami dari sekarang, besok sampai Yesus datang. Amin.